Baik, terima kasih saudara. Berjumpa lagi pada pagi hari ini. Kita akan sapa redaksi menyapa Bapak Ida Bagus Agung Parte Atmana selaku Ketua BPB Bali. Kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari COVID-19, pandemi COVID-19 ini terhadap pariwisata, dampaknya, kemudian bagaimana perencanaan ke depan manakala Bali segera atau akan dibuka pariwisatanya dalam waktu akan datang. Baik. Om Swastiastu Pak Agung. Om Swastiastu, Mas Bambang, apa kabar? Kabar sehat ya Pak Agung ya. Sehat selalu. Sehat. Pak Agung, melihat perkembangan sekarang, bagaimana sebetulnya kondisi terakhir Pak terkait dengan kepariwisataan yang ada di Bali sampai dengan saat ini, Pak Agung? Bisa dijelaskan Pak Agung? Terima kasih Mas Bambang. Ya. Mungkin saya cerita sedikit ya dari bulan Januari kemarin. Sebenarnya 2020 Januari kemarin tuh kita masih growth-nya masih plus 11% dibandingkan tahun lalu loh ya. Baik, jadi tahun 2020 ini sebenarnya udah bagus banget dibandingkan compare tahun lalu. Nah begitu masuk ke Februari, begitu Cina kita stop ya, nggak ada terbang, jadi tanggal 5 ya kalau nggak salah itu. Yeah. Februari kita stop, tourism langsung drop minus 18% pada waktu itu. Itu artinya kan Cina aja yang nggak ada datang kembali, yang lainnya market Tiongkok aja yang nggak datang kembali. Baik. Market yang lainnya masih datang kayak Eropa dan sebagainya. Yeah. Nah pada saat Maret kemarin, bulan Maret, jadi ada beberapa negara ya kayak Iran, Italia, beberapa Spain dan Inggris ya pada waktu itu. Yeah. Kita di situ langsung drop minus 42%. Tapi Jepang dan ini masih bisa, Korea Selatan nggak bisa. Tapi Jepang dan yang lainnya, Australia masih bisa. Nah itu kita sudah drop minus 42%, 42,32%. Nah selanjutnya April begitu border close, ya negara mereka close, kita juga close, minus kita sampai 93%, mungkin 95%. Jadi benar-benar di situ udah luar biasa ya. Sudah terasa banget. Baik. Ini sampai saat ini Pak kondisinya? Ya sampai saat ini. Kan border tutup kan. Iya. Kita juga nggak bisa menerima wisatawan. Iya. Sekarang sangat terbatas. Even itu domestik ya juga nggak gampang datang ke Bali kan. Iya. Lalu bagaimana dengan nasib tanda kutip kawan-kawan pekerja pariwisata ini Pak? BTB apa yang dilakukan dengan kawan-kawan ini Pak? Kalau kita lihat itu kurang lebih di Bali sendiri 1,2 juta orang ya yang terdampak langsung. Sudah pasti sebagian besar itu dia nggak bekerja lagi. Artinya diliburkan oleh perusahaannya, istilahnya unpaid leave lah, diliburkan gitu, tanpa bayaran. Jadi kita sendiri ya pengusahanya sibuk kan menatap, ada mungkin tagih-tagihan dan sebagainya, rekonstruksi kredit juga dengan beberapa bank. Jadi baik itu pengusahanya maupun pekerjanya susahnya sama. Gitu. Saya pikir begitu sama. Nah apa yang kita lakukan kemarin ya belum banyak sih ya, karena ada beberapa sembako dapat gitu dari kementerian ya, kita bantu untuk mendistribusikan lah. Bayangkan hanya ada anggaplah dari 1,2 juta yang terdampak itu sembako hanya 40.000 kan kurang banget. Jadi ya kita harus benar-benar kita lihat benar yang terdampak, misalnya yang terdampak tuh layer yang paling bawah, yang misalnya daily worker, terus dia outsourcing ya seperti itu. Itu Mas. Jadi itu yang sekarang sudah mulai yang dari 30.000 itu kita bekerjasama dengan Polda Bali ya. Untuk jadi ada partisipasi dari pihak ketiga untuk membantu ini ya, ada keprihatinan juga dengan kawan-kawan pekerja pariwisata ini ya. Baik. Nah, ini kan ada wacana bahwa Bali
akan segera dibuka pariwisatanya untuk umum gitu ya Pak. Meskipun kita masih menunggu tentunya arahan dari pemerintah daerah. Nah, bagaimana dengan isu dan kabar ini Pak? Tanggapan atau sambutan dari BTB bagaimana mewakili teman-teman para tanggal minggu lalu ya. Ya. Di situ diputuskan bahwa tanggal 9 Juli ini kita akan buka dengan catatan bertahap. Tanggal 9 Juli ya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa gitu. Jadi dibuka dengan catatan gitu ya. Kalau memang kurvanya masih naik dan nggak terkendali, mungkin ya ditunda dulu. Baik. Nah, kalau dengan pihak pelaku pariwisatanya sendiri, dalam hal ini misalnya hotel atau travel, itu bagaimana Pak? Apakah sudah siap untuk karena jalur akan segera dibuka ini? Banyak mereka sudah siap banget. Hotel kita itu very profesional, ya, sangat profesional. Setiap hotel itu sudah mempunyai protokol CHF itu ya, cleanliness, healthy dan safety itu CHS itu. Udah bagus banget. Mereka juga punya peralatan dan canggih banget. Nah, sekarang di Bali ini kan ada dua pemikiran, ekonomi dan kesehatan. Gitu. First yang kita majukan adalah kesehatan dulu, kita tempatkan di depan kan. Dan sampai kita terlalu ceroboh untuk membuka, tiba-tiba ini jadi bumerang buat kita bahwa kita itu terlalu ceroboh, kan image-nya malah jadi nggak bagus. Gitu. Makanya kita sangat dinamis ini, Mas Bambang. Sangat dinamis, kita harus lihat layernya ya, per minggu, per hari, per jam kita lihat. Ya. Gitu. Jadi so far sih kita termasuk sedang ya, bisa dibuka dengan catatan. Berarti ini komunikasi dengan pemerintah, kemudian dengan stakeholder, jalan terus ya Pak Agung ya? Terus kita satu grup, kita nggak bisa. Kita satu kaki. Iya. Kanan satu langkah ini. Baik. Nah, bagaimana strategi atau untuk recovery ini, Pak, dalam masa pandemi tentunya ada new normal yang harus diterapkan ya, Pak Agung ya. Mungkin bisa strategi apa ya untuk supaya segera recovery? Kalau pandangan dari BTB bagaimana ini ke depan? Apakah dengan segera dibuka kemudian keadaan sudah menjadi normal kembali atau memang akhirnya masih ada jangka waktu nih, Pak, untuk kembali lagi normal, untuk ada pertumbuhan lagi maksud saya? Kalau so far ya, yang saya tahu sih Oktober ya, border kita akan buka. Dan border luar pun akan buka Oktober. Baik. Jadi strategi kita udah pasti ini main di domestik dulu. Baik. Domestik kita itu setahun tuh 10 juta loh. 10 juta. Berapa persen Pak dari totally antara luar sama dalam? 60% menyumbang. Besar. Jadi sebenarnya potensi orang domestik kita itu adalah 150 juta yang total semuanya ya. Jadi bilanglah 30 juta yang potensi, atau kita kurangi lagi lah 10 juta yang istilahnya yang high class-nya, yang medium high gitu ya. Jadi medium high. Jadi 10 juta sampai Desember itu cukup banget, apalagi itu market yang high class gitu. Untuk memutar ini Bali. Seandainya dia sehari bisa spending 5,5 juta aja sehari dengan market yang high class seperti itu, sangat bagus. Bisa memutar ini Bali gitu untuk perekonomiannya Bali. Bisa tumbuh lagi ya, bisa menggeliat lagi ya Pak. Memang market itu yang menurut catatan dari stakeholder kita di online ya, kayak Traveloka, Booking sama Agoda, dia itu market yang akan datang itu adalah domestik awalnya yang tumbuh. Dan itu marketnya yang harganya permintaan kamar yang di atas 5 juta. Oh ya? Oh. Ya, jadi itu yang tumbuh. Jadi yang sifatnya mereka pilih villa lah, yang mereka kan udah bosen banget kan. Betul. Di masuk karantina di Jakarta, Semarang, Surabaya itu kan mereka udah bosen banget. Jadi market itu yang hidup sekalian, dan dengan market yang paling murah di bawah yang 500.000 lah, yang mereka dari darat mungkin ya. Iya. Gitu. Jadi ada market yang menengah itu yang bolong. Oh, justru di tengah malah ya? Baik. Hanya yang bolong, atas sama bawah yang hidup. Itu untuk catatan dari online ya kan. Online paling cepat informasinya. Baik. Dan juga
kemarin juga saya meeting dengan BCA, BNI sama BRI, peningkatan untuk pembukingan melalui kredit card itu tinggi. Mengalami kenaikan signifikan ya, sudah 52% lah dibandingkan bulan tahun lalu. Jadi mereka artinya mereka itu begitu PSBB buka, apa dan semua, mereka itu akan cepat liburan. Nah ini keuntungan Bali itu adalah Bali itu sebagai destinasi utama. Tetap favorit. Yang nggak mungkin mereka liburannya orang Jakarta ke Banyuwangi gitu deh ya. Pasti ke Bali. Coba ditanya deh, teman di Jakarta mau ke liburan mana sih? Bali. Itulah keunggulan Bali. Ya kita tunggu ini aja. Tinggal jaga distancing sosial, pakai masker, cuci tangan, biar nggak sakit. Jadi orang nggak takut datang ke Bali. Tinggal itu aja sebenarnya. Jadi memang tinggal meyakinkan bahwa bila mereka datang ke Bali, mereka akan aman, mereka akan nyaman, dan betul-betul safety gitu ya Pak ya. Jadi ini sosialisasi kampanye akan digerakkan juga BTB melalui stakeholder yang ada. Kenapa? Untuk mempromosikan ini bahwa Bali aman, Bali nyaman, Anda datang ke Bali, ini akan dipromosikan sosialisasi dengan stakeholder oleh BTB. Begitu. Jadi kalaupun ini sifatnya pandemiknya nggak bisa terkontrol, yang kita buka Nusa Dua dulu. Anggaplah wabah gitu ya, tambah parah gitu misalnya, tiba-tiba yang sakit 200 gitu ya, jauh-jauh deh. Misalnya begitu, yang kita buka Nusa Dua dulu. Baik. Maaf Pak Agung, saya jeda dulu ya, kita akan turun sebentar, nanti kita akan lanjutkan. Baik saudara, jangan kemana-mana, saya akan tetap bersama dengan Pak Agung untuk perbincangan kita pagi hari ini.